Bab 3131. Bab 3131 Lautan Guntur 100 kaki. Bagaimanapun juga, Lei Wanhe adalah seorang dewa Daluo. Meskipun dia terkejut, dia segera menenangkan diri. Melihat ekspresi kedua murid itu, dia segera berkata, "Minger, Linger, jangan tertipu olehnya. Sekte Pedang Liu Guang pasti telah menggunakan beberapa metode inisiasi rahasia atau metode lain untuk mewariskan keahliannya kepadanya. Jika tidak, mustahil baginya untuk menjadi abadi sejati di usia 21 tahun. Petik 2. Menurutnya, hanya itu penjelasannya. Kalau tidak, mustahil bagi seseorang di usia semuda itu untuk menjadi abadi dalam waktu 10 hari. Lei Ming dan pria lainnya juga tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain pasti mencoba menggunakan ini untuk menghancurkan semangat juang mereka, yang mana hal itu sama sekali tidak mungkin. Ye Bufan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia telah menamparkan wajah orang lain dan dia merasa senang karenanya. Terserah orang lain apa yang harus dipikirkan. Pada saat ini, cahaya keemasan berkata lagi, 3 napas telah berlalu, dan penilaian tingkat kedua akan dimulai. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan lautan guntur melingkar dengan diameter 100 kaki dan tinggi sekitar 3 kaki langsung muncul di depan semua orang. Menatap lautan guntur di depan mereka, ekspresi semua orang berubah. Ada banyak sekali sambaran petir di dalamnya, dan busur listrik yang padat mengeluarkan suara guntur yang samar. Meskipun saya belum masuk, saya masih bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan guntur dan kilat itu. Ujian tingkat kedua, masuk dari timur dan keluar dari barat. Jika Anda dapat melewati lautan guntur dalam waktu 1 jam, Anda akan lulus. Jika Anda gagal melewati batas waktu, Anda akan tereliminasi. Hahaha. Begitu peraturan di sini diumumkan, Lei Wanhe tertawa terbahak-bahak. Yang paling dikuasai oleh Yulei Xianzong adalah mengendalikan guntur dan kilat. Sebagai makhluk abadi yang memiliki atribut guntur, mereka juga memiliki toleransi yang kuat terhadap kekuatan guntur. Menurutnya, penilaian tingkat kedua ini dibuat khusus untuk sekte Yulei Xian. Kedua muridnya memiliki keunggulan mutlak dan tidak ada kemungkinan gagal sama sekali. Pada saat yang sama, Lei Ming dan Lei Linger keduanya tersenyum penuh arti. Jelas-jelas memikirkan hal yang sama. Peri bunga, kurasa kau, muridku, telah datang ke tempat yang salah. Ini adalah kuil Dewa Petir, bagaimanapun juga, ini adalah tempat untuk menguji kekuatan petir, dan sama sekali tidak cocok untuk sekte pedang Liu Guang milikmu. Mendengar ejekannya, ekspresi jijik tampak di wajah cantik Hua Bingyu. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 1000 tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Perkataannya tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan muka, tetapi penuh keyakinan. Pihak lain tidak melihat betapa mengerikannya bencana guntur kepunahan itu. Jika dia melihatnya, dia mungkin tidak akan bisa mengucapkan sepatah kata pun dari kata-kata ini. Bagi makhluk abadi biasa lainnya, guntur memang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sekte pengendali guntur abadi juga memiliki keunggulan mutlak. Namun, Ye Bufan jelas bukan makhluk abadi biasa. Dibandingkan dengan malapetaka guntur yang telah punah, lautan guntur di depannya hanyalah permainan anak-anak. Hahaha, sudah 1000 tahun berlalu, kamu tidak berubah sedikit pun, kamu masih saja sombong, kamu masih saja suka memegang teguh pendirianmu. Namun faktanya ada di sana, muridmu pasti akan kalah kali ini. Petik 2. Lei Wanhe tertawa terbahak-bahak lagi. Menurutnya, Hua Bingyu hanya berpura-pura baik. Belum lagi Ye Bufan hanyalah seorang dewa sejati kecil. Bahkan jika dia juga seorang dewa emas puncak, dia jelas bukan tandingan sekte dewa pengendali petir miliknya di hadapan lautan petir setinggi 100 kaki ini. Hua Bingyu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Di mata Lei Wanhe, ini adalah tanda bersalah. Dia melambaikan tangannya ke Lei Ming dan berkata, "Kamu duluan." Ya, Lei Ming setuju dan berjalan ke lautan guntur setinggi 100 kaki. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan kekuatan lautan guntur setinggi 100 kaki. Pada saat ini, dia bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya. 5 teknik pengendalian petir. Dengan teriakan keras,
Dia menggunakan keterampilan inti dari Sekte Abadi Pengendali Petir, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan busur listrik yang padat dan kecil. Kemudian dia melangkah keluar ke lautan petir. Begitu dia masuk, gemuruh guntur menyambarnya. Untungnya, aku sudah bersiap sebelumnya, dan dengan operasi gila dari teknik pengendalian petir 5, aku nyaris mampu bertahan. Namun, dalam situasi ini, baik kultivasi maupun tubuh fisik berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan setiap langkah maju memerlukan upaya yang luar biasa. Lei Ming menggertakkan giginya dan mulai bergerak maju perlahan. Di luar lautan guntur, yang lain tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka tetap memperhatikan dengan saksama. Terutama Lei Wanhe, meskipun dia berbicara dengan tegas, dia masih sedikit ragu dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah lautan guntur dan kilat yang diwariskan dari kuil Dewa Petir, yang bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Waktu berlalu menit demi menit, dan saatnya pun hampir tiba. Dia mengepalkan tangannya, telapak tangannya dipenuhi keringat. Pada saat ini, lautan guntur tiba-tiba bergulung, dan sesosok tubuh tersandung keluar darinya. Setelah mencapai luar, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Seluruh tubuhnya hangus menghitam, dengan lengkungan listrik kecil menyambarnya, dan dia berkedut terus-menerus. Melihat pemandangan ini, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa. Lei Ming kini tak lagi tampan dan anggun seperti dulu, ia tampak seperti jagung yang terbakar. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Lei Wanhe tidak peduli dengan hal-hal ini. Di matanya, selama dia bisa keluar dari lautan guntur, itu akan menjadi kesuksesan besar, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan sejumlah besar energi abadi berlalu, dan guntur kembali normal. Peri Bunga, apakah kau melihatnya? Ini adalah kemampuan murid-muridku dari Sekte Pengendali Petir Abadi. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan lagi, dan Lei Linger berjalan mendekat. Ini adalah murid perempuan termudaku. Meskipun dia masih muda, kultivasi dan bakatnya jelas tak tertandingi oleh yang lain. Dia bahkan lebih baik dari Lei Ming. Kau akan melihatnya nanti. Lei Wanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer lagi. Tidak ada cara lain. Menurutnya, ini adalah momen puncaknya. Lei Linger memasuki lautan guntur. Dan sebagai perbandingan, itu jauh lebih mudah. Hahaha, ini benar-benar semangatku yang baik, dan bakat ini tidak tertandingi. Lei Wanhe tertawa bahagia lagi, dan kemudian memandang Hua Bingyu. Peri-peri, aku mengatakan bahwa warisan kuil Dewa Guntur ini adalah Sekte Abadi Gunturku. Murid-muridmu tidak boleh masuk. Lagi pula, apa yang kami bandingkan di sini adalah mengendalikan kekuatan guntur daripada pedang, dan tingkat budidaya masih merupakan abadi kecil. Menyerah, tidak memalukan untuk mengakui kekalahan. Petik 2. Tidak memalukan untuk mengatakannya, tetapi senyum pria ini dipenuhi dengan ejekan yang menyenangkan. Bukankah itu memalukan? Aku khawatir beberapa orang tidak akan punya tempat untuk meletakkan wajah mereka setelah menunggu. Kamu Bufan menatapnya dengan senyum menyenangkan, lalu berjalan menuju Laut Thunder. Melihat adegan ini, sedikit rasa jijik melintas di mata Lei Ming dan Lei Linger. Meskipun pihak lain memiliki keuntungan mutlak dalam usia sebelumnya dan tidak memiliki bakat yang buruk dalam penanaman, ini adalah Laut Thunder, dan tidak semua orang bisa masuk. Mereka telah mempraktikkan seni bela diri tipe guntur sejak masa kanak-kanak untuk mengendalikan kekuatan guntur, dan memiliki puncak budidaya abadi emas, sehingga mereka hampir tidak lulus. Pesta lain bukanlah guntur yang abadi, dan budidayanya hanya di ranah abadi yang benar. Nak, kataku, guntur ini bukan lelucon. Jika kamu memiliki tingkat budidaya, kamu mungkin akan diubah menjadi ketiadaan. Anda dapat dihadapi, tetapi Anda juga membutuhkan kekuatan itu. Petik 2. Lei Wanhe secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan terus mengejeknya seperti komentator. Tapi di tengah-tengah pidatonya, matanya tiba-tiba melebar, mulutnya lebar-lebar sehingga dia tidak bisa menutup, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bab 3132, Gerbang Warisan. Ye Bufan sudah membuat persiapan. Dia memasuki lautan guntur dan energi abadi yang kacau beredar dengan cepat untuk melindungi tubuhnya.
Lalu dia membalik pergelangan tangannya, maka muncullah 2 buah labu meteorit di telapak tangannya. Meskipun guntur di lautan guntur ini ganas, itu tidak hanya 1 tingkat lebih rendah dari kesengsaraan guntur kepunahan, jadi tidak layak disebut di depan 2 labu guntur meteorit. Dia memegang labu pada masing-masing tangannya, dan dengan gerakan lambat dari tangan kiri dan kanannya, semua guntur yang membombardir dari sekelilingnya diserap. Dengan bantuan artefak curang ini, kecepatannya tidak berbeda dengan di luar, dan dia dapat mencapai jarak 100 kaki dalam sekejap mata. Karena itu, sebelum Lei Wanhe bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah berjalan keluar dari sisi barat. Dia tampak segar dan bersemangat, tidak ada tanda-tanda tersambar petir di sekujur tubuhnya. Ini, ketiga orang dari sekte pengendali petir abadi itu benar-benar tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayai apa yang mereka lihat. Ye Bufan menatap mereka dan melambaikan tangannya, dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Hal ini sama sekali tidak sulit, bisa dilalui dengan mudah, mengapa butuh waktu lama. Dengan baik, awalnya, Lei Wanhe telah menyiapkan banyak kata untuk mengejek Liu Guangjianzong dan Hua Bingyu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diejek oleh orang lain dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi mereka benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana pihak lain melakukannya. Ye Bufan tidak berniat membiarkan mereka pergi, dan tertawa lagi. Seseorang baru saja mengatakan dia ingin kehilangan muka, apakah kamu melihatnya? Di mana dia kehilangan muka? Apakah wajah Anda terasa panas dan Anda ingin mencari lubang untuk masuk? Petik 2. Anda, Lei Wanhe belum pernah diolok-olok seperti ini sebelumnya, dan dia begitu marah hingga matanya menyemburkan api. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Faktanya adalah, kedua muridnya yang berbakat tidak sebanding dengan orang lainnya. Bahkan jika ia ingin marah, ia tidak bisa. Untungnya, cahaya keemasan memecah kecanggungan mereka saat ini. Oke, ujian kedua sudah selesai, dan sekarang ujian ketiga dimulai. Lei Wanhe mendengus dingin, wah, meskipun kamu telah melewati 2 level karena keberuntungan, kamu pasti tidak akan bisa melewati level ketiga. Kekuatan menentukan segalanya. Warisan hari ini harus menjadi milik sekte Yu Lei Xian. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar tidak punya ingatan. Kamu selalu suka bicara banyak. Bagaimana kalau kamu ditampar lagi? Saya, Lei Wanhe ingin menamparkan pria di depannya hingga mati, tetapi setelah melihat Hua Bingyu di sebelahnya, dia akhirnya menahan diri. Pada saat ini, pemandangan di depan mereka berubah lagi. Lautan guntur setinggi 100 kaki menghilang, dan kemudian gerbang cahaya keemasan besar muncul di depan semua orang. Ini adalah gerbang warisan kuil Dewa Petir. Sekarang kalian bertiga harus berusaha sekuat tenaga untuk membombardir pintu ini dengan petir tingkat tinggi dan serangan terkuat kalian. Siapapun yang menyerang paling ganas dan memiliki kekuatan petir paling murni, dialah yang berhak memasuki dan mewarisi kuil Dewa Petirku. Petik 2. Begitu kata-kata itu terucap, senyum kembali muncul di wajah ketiga orang dari sekte pengendali petir abadi. Harus dikatakan bahwa warisan kuil Dewa Petir sepenuhnya dibuat khusus untuk para dewa tipe petir ini. Level ini menguji kemampuan mengendalikan guntur dan tingkat pengendalian terhadap petir, yang jelas merupakan spesialisasi mereka. Kekuatan menentukan segalanya. Lei Ming dan Lei Linger awalnya berlatih keterampilan berbasis guntur dan memiliki keunggulan mutlak dalam kultivasi. Tidak ada kemungkinan mereka kalah. Kemarilah, mari kita mulai sekarang. Cahaya keemasan melambai, dan mereka bertiga berdiri berdampingan di depan gerbang cahaya keemasan. Aku pergi dulu. Lei Ming mengambil inisiatif dan melambaikan tangannya. Sebuah sambaran petir besar yang panjangnya 10 kaki muncul di udara. Secara umum, guntur berwarna biru tua, dan semakin gelap warna birunya, semakin kuat kekuatannya. Namun, guntur di depannya tidak hanya tebal, tetapi juga biru tua, hampir menjadi biru tinta. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Terjadilah kilatan petir dan gemuruh guntur. Sebuah sambaran petir yang besar menyambar dengan dahsyat. Disertai ledakan keras, guntur menyambar gerbang cahaya keemasan dan kemudian menghilang dalam kehampaan.
Sebagai murid inti Sekte Abadi Guntur dan berada di puncak alam abadi emas, serangannya benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun pintunya masih pintu yang sama, masih berdiri utuh di sana, tidak ada tanda-tanda perubahan. Lei Ming tertegun sejenak, tetapi tidak menganggapnya terlalu serius. Cahaya dan bayangan keemasan telah memperjelas sebelumnya bahwa level ini akan bergantung pada siapa di antara ketiga orang yang memiliki kekuatan serangan lebih kuat dan siapa yang dapat menghasilkan petir tingkat tinggi. Mungkin pintu ini tidak terbuka. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana dua orang lainnya bertindak. Orang kedua yang mengambil tindakan adalah Lei Linger. Dibandingkan dengan Lei Ming, dia lebih ahli dalam mengendalikan petir. Dengan kedua tangan melambai bersama, dua guntur besar lahir di udara, masing-masing panjangnya 10 kaki dan berwarna gelap. Lei Linger mengendalikan guntur dan meledakkannya. Setelah dua suara keras, gerbang cahaya emas akhirnya berubah sedikit, tetapi itu hanya getaran kecil dan segera kembali tenang. Lei Wanhe mengangguk berkali-kali, jelas sangat puas dengan penampilan kedua muridnya, lalu menatap Ye Bufan. Wah, sekarang giliranmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa curang dan curang kali ini. Menipu dan menipu. Apa yang kau katakan sungguh bodoh. Cara menumbuhkan keabadian bergantung pada kekuatan, tidak ada yang namanya menipu dan menipu. Ye Bufan melengkungkan bibirnya dan menatapnya dengan tajam, lalu memutar pergelangan tangannya dan sebuah labu hitam kecil muncul di telapak tangannya. Ini, beberapa orang yang hadir tertegun sejenak, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Bahasa Indonesia, Ye Bufan membuka tutup labu petir meteorit dan mengetuk bagian bawah labu dengan lembut. Tiba-tiba, guntur hitam meraung dan muncul di udara. Dibandingkan dengan kekuatan guntur yang dipanggil oleh Lei Ming dan Lei Linger, kekuatan gunturnya jauh lebih kecil, panjangnya hanya sekitar 10 kaki, setebal paha orang dewasa, dan hitam seperti tinta. Sebagai perbandingan, kekuatan petirnya jauh lebih lemah. Apa yang terjadi? Mengapa ada guntur hitam? Lei Wanhe dan dua orang lainnya semuanya memiliki ekspresi bingung. Meskipun Sekte Yulei Xian mempraktikkan teknik yang berhubungan dengan guntur dan telah melihat banyak jenis guntur yang berbeda, ini adalah pertama kalinya mereka melihat guntur hitam. Lalu dia menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan penghinaan. Kultivasi saya sendiri tidak cukup untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Kultivasi saya tidak akan bertahan lama dan tidak akan kuat. Itu sungguh tidak disarankan. Lei Ming dan Lei Linger juga menggelengkan kepala, jelas-jelas tidak menganggap serius petir hitamnya sama sekali. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih rendah daripada dua dewa emas puncak di depannya. Kekuatannya untuk mengendalikan guntur dan kilat bahkan lebih buruk. Meskipun Chaos Immortal Essence dapat mengendalikan segalanya dan juga dapat memanggil guntur, kekuatannya jelas tidak sekuat atau semurni yang lain. Namun, ini tidak berarti tidak ada cara lain. Labu guntur meteorit sekarang dipenuhi dengan guntur kepunahan. Kekuatan guntur semacam ini, dalam hal kekuatan dan tingkat, jauh melampaui jangkauan dua orang di depan mereka. Karena itu, dia langsung mengeluarkan meteorite Thunder God dan memanggil guntur langit yang telah punah. Ekspresi Hua Bingyu berubah. Dia telah menyaksikan malapetaka guntur yang menghancurkan belum lama ini dan sangat akrab dengan aura guntur ini. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Ye Bufan tidak hanya berhasil selamat dari kesengsaraan, tetapi juga memiliki persediaan guntur surgawi di tangannya. Sialan, Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain, mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan guntur hitam di tangannya langsung menghantam pintu cahaya kemasan. Bab 3133 Teknik Tempering Tubuh Dewa Petir. Lei Ming menatap petir hitam itu dan mencibir, seekor semut yang mencoba mengguncang pohon sedang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Menurut pendapatnya, petir hitam ini sangat berbeda dari yang baru saja ia gunakan sehingga mustahil petir itu akan memberikan efek apapun. Lei Wanhe sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat kilat hitam, tetapi kilat di depannya memberinya perasaan kehancuran dan perasaan berdebar-debar. Petir ini mungkin tidak sesederhana itu jika mampu membuat bahkan Dewa Luo Agung merasakan jantung berdebar-debar. Ledakan. Guntur yang dahsyat itu menghantam keras gerbang cahaya keemasan,
diikuti oleh suara gemuruh yang menggetarkan bumi, seakan-akan seluruh kuil Dewa Petir berguncang. Petir itu menghilang, gerbang cahaya terbuka, lalu seberkas cahaya melesat keluar, menyelimuti Ye Bufan, seketika membawanya ke dalam gerbang cahaya, lalu tertutup lagi. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Ketika semua orang tersadar, Ye Bufan menghilang bersama gerbang cahaya, dan bahkan pilar cahaya serta cahaya kemasan dan bayangan tadi pun menghilang. Ini, Hua Bingyu sama sekali tidak terkejut, karena ini adalah hasil yang diharapkannya. Namun, 3 orang dari Sekte Pengendali Petir Abadi sangat terkejut. Setelah 3 kali ujian berturut-turut, mereka tidak menyangka bahwa pemenang akhirnya adalah seorang dewa sejati kecil, sedangkan 2 dewa emas puncak di pihak mereka langsung tersingkir. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pusaka kuil Dewa Petir itu gila? Lei Ming tersadar kembali dengan ekspresi jengkel di wajahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sambaran petir menyambar dari langit dan melemparkannya sejauh 100 meter. Siapapun yang berani tidak menghormati Dewa Petir lagi akan mati. Itulah suara cahaya kemasan dan bayangan. Setelah diucapkan, seluruh aula menjadi sunyi, dan tak seorang pun, termasuk Lei Wanhe, berani bersuara. Di luar, dia merupakan seorang daluo abadi yang dikagumi semua orang, namun di kuil Dewa Petir ini, dia sekecil semut. Momentum barusan begitu kuat hingga membuatnya terengah-engah. Dia tidak ragu bahwa pihak lain dapat menghabisinya dengan mudah. Karena warisan sudah diputuskan, mari kita tunggu di luar. Melihat bahwa dia tidak bisa memperoleh keuntungan apapun dan keadaan di dalam sangat berbahaya, dia segera membawa 2 muridnya keluar kuil Dewa Petir. Hua Bingyu menoleh ke belakang dan mengikutinya keluar. Ketiga orang dari Sekte Pengendali Petir Abadi itu mundur tetapi tidak pergi. Mereka semua berjaga di pintu. Mereka tidak ingin melihat apakah Ye Bufan benar-benar bisa mendapatkan warisan kuil Dewa Petir. Hua Bingyu berdiri di depan pintu bersama mereka, menunggu dengan tenang. Di dalam aula, Ye Bufan dibawa pergi oleh seberkas cahaya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Lalu muncul di ruang lain. Di sini semuanya putih, tak ada batas yang terlihat sama sekali, dan di depannya tampak cahaya kemasan. Senior, apakah kamu Dewa Petir? Ye Bufan bertanya dengan hormat. Aku bukan Lord Thunder God. Aku pelayannya, yang bertanggung jawab untuk mencari penerus yang cocok untuk Thunder God Point. Cahaya kemasan dan bayangan bertanya dengan ragu, apakah kamu bukan Guntur Abadi? Saya bukan seorang murid. Meskipun pihak lain bukanlah Dewa Petir, Ye Bufan tetap terlihat hormat dan menyapanya sebagai muridnya. Cahaya kemasan itu bertanya, lalu dari manakah datangnya petirmu tadi? Ye Bufan berkata jujur, itulah kekuatan Guntur yang kutinggalkan saat aku mengatasi kesengsaraan. Apa? Extinction Divine Thunder tertinggal saat kamu mengatasi kesengsaraan. Cahaya kemasan itu tak dapat menunjukkan ekspresinya, tetapi orang dapat merasakan keterkejutannya dari nada suaranya. Tidak peduli apakah kamu Dewa Petir atau bukan, karena kamu bisa memasuki kuil Dewa Petirku, kamu ditakdirkan menjadi manusia dan bisa memperoleh warisan Dewa Petir. Murid mengucapkan terima kasih kepada senior. Ye Bufan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, hatinya penuh kegembiraan. Meskipun kita masih belum tahu siapakah Dewa Petir itu, namun bisa mewarisi peninggalan kuno ini jelas merupakan suatu hal yang hebat. Cahaya kemasan berkata, jangan terlalu cepat gembira, apa yang kau hadapi merupakan warisan sekaligus ujian. Jika kamu berhasil menerimanya, kamu akan menjadi penerus Thor di generasi ini. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi abu tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Apakah kamu bersedia? Petik 2. Murid bersedia. Ye Bufan menjawab tanpa ragu. Tidak peduli apakah itu mengolah kebenaran atau mengolah keabadian, itu adalah pertempuran melawan langit dan bumi. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Tidak mungkin untuk memiliki keamanan mutlak. Baiklah, warisan kuil Dewa Petir dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah tubuh, yaitu teknik tempering tubuh Dewa Petir, dan bagian kedua adalah teknik, yaitu teknik panah Dewa Petir. Akan tetapi, jika Anda ingin berlatih panah Dewa Petir,
Anda harus menguasai teknik tempering tubuh Dewa Petir. Petik 2. Cahaya keemasan dan bayangan memberikan perkenalan singkat lalu berkata, mari kita mulai sekarang. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya keemasan menembus istana Niwan milik Ye Bufan. Kemudian banyak informasi muncul di benaknya, yang merupakan rahasia teknik tempering tubuh Dewa Petir. Beritahukan kepadaku ketika kamu telah memahaminya secara menyeluruh, dan aku akan membawamu ke praktik pengantar. Terima kasih, senior. Ye Bufan setuju, lalu duduk bersila di tanah dan mulai memahami. Setelah sekitar 1 jam, dia. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Hukumnya terintegrasi. Yang disebut teknik tempering tubuh Dewa Petir adalah menyerap kekuatan guntur dan kilat lalu menempa tubuh sendiri, yang mirip dengan teknik tempering tubuh api sebelumnya. Ia hanya menggunakan kekuatan guntur, dan levelnya lebih tinggi. Teknik penempaan tubuh Dewa Petir dibagi menjadi 3 tingkatan utama, yaitu tingkat peleburan vena dan pemurnian kulit, tingkat penempaan tulang dan pemurnian sumsum, dan tingkat tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkatan minor. Menurut uraian tekniknya, jika seseorang mencapai keadaan tubuh emas, maka ia akan menjadi eksistensi teratas di dunia ini, tidak kurang dari makhluk abadi manapun. Bahasa Indonesia, Ye Bufan sangat gembira karena ada teknik pembentukan tubuh yang begitu kuat, yang layak menjadi warisan kuil Dewa Petir. Senior, saya siap. Ye Bufan membuka matanya, penuh kegembiraan. Kalau begitu, mari kita mulai. Cahaya keemasan itu berkata, fokuskan pikiranmu, praktikkan mantranya, dan bersiaplah untuk menahan kekuatan guntur. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, lalu guntur emas besar turun dari udara dan menghantam kepala Ye Bufan dengan keras. Dengan baik, meskipun dia telah melakukan persiapan sebelumnya, Ye Bufan masih gemetar di bawah guntur besar. Kekuatan guntur emas itu sangat mendominasi. Setelah memasuki tubuh, kekuatan itu merajalela dan mendominasi, memengaruhi setiap meridian. Dia dipenuhi dengan kengerian. Meskipun guntur emas ini tidak sekuat guntur yang telah punah, namun guntur ini jelas jauh lebih kuat daripada guntur biasa. Jika Anda tidak berhati-hati, jiwa Anda akan terkoyak dan tubuh serta jiwa Anda akan hancur. Dia tidak berani mempunyai pikiran acak, dan buru-buru mengikuti teknik tempering tubuh Dewa Petir untuk mengalirkan energi abadi dalam tubuhnya, menyerap kekuatan guntur sambil meredam meridiannya. Seperti kata pepatah, kekacauan melahirkan segala sesuatu. Kekuatan guntur juga berasal dari kekacauan. Tidak ada konflik antara guntur dan esensi abadi yang kacau. Sebaliknya, guntur lebih mudah diserap dan disempurnakan. Jika itu adalah seorang abadi yang berlatih keterampilan lain, prosesnya mungkin akan sangat berbahaya, tetapi segalanya tenang dan damai di sini bagi Ye Bufan, dan prosesnya bahkan lebih cepat. Cahaya dan bayangan keemasan menyaksikan semua ini dan mengangguk berulang kali, jelas sangat puas dengan efeknya. Ketika kekuatan guntur pertama terserap, dia segera mengirimkan guntur kedua. Pada saat 18 guntur emas turun berturut-turut, meridian Ye Bufan telah ditempa, menjadi beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Kulit di sekujur tubuhnya samar-samar menampakkan kilauan emas muda, yang berkilauan. Teknik tempering tubuh Dewa Petir, tingkat pertama dalam menyatukan pembuluh darah dan memperbaiki kulit. Bab 3134 datang dan potong aku. Aku tidak pernah menyangka kau akan menguasai tahap pertama penggabungan vena dan pemurnian kulit secepat ini. Ini pertama kalinya aku melihat ini selama bertahun-tahun bersama Dewa Petir. Suara cahaya dan bayangan keemasan penuh dengan penghargaan dan kekaguman. Ye Bufan juga sangat penasaran. Dia berdiri dan bergerak, merasa sangat kuat. Tetapi tanpa perbandingan, dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Senior, apa level pertama dari penggabungan vena dan pemurnian kulit? Bagaimana jika dibandingkan dengan Void Immortal? Cahaya keemasan berkata, warisan Dewa Petir secara alami tidak kalah dengan keterampilan dunia abadi. Perpaduan pembuluh darah dan pemurnian kulit tidak kalah dengan alam abadi duniawi, dan level pertama ini tidak terkalahkan di alam abadi virtual. Ye Bufan sangat gembira, jika aku mencapai level kedua, apakah aku akan benar-benar tak terkalahkan?
Bayangan emas itu mengangguk, ya, teknik penempaan tubuh Dewa Petir sangat kuat, dan benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita mulai berlatih level kedua sekarang. Tidak mudah untuk memanfaatkan kesempatan ini, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya. Ye Bufan berteriak dengan gembira, "Senior, datang dan serang aku dengan petir." Ini, bayangan emas itu tertegun sejenak. Tidakkah kau perlu memperbaikinya? Jika kau terburu-buru untuk meraih kesuksesan, itu akan dengan mudah menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Tidak apa-apa, ayolah, aku tahu apa yang terjadi. Ye Bufan memang punya ide yang jelas. Dengan Chaos Immortal Art sebagai fondasinya, tidak akan ada hambatan dalam mempraktikkan teknik apapun. Selama ada cukup sumber daya, tingkat kultivasi Anda dapat terus meningkat, yang tentu saja termasuk teknik tempering tubuh Dewa Petir. Akan tetapi, sihir jenis ini tidak memerlukan sumber daya lain, melainkan kekuatan guntur. Baiklah, katakan padaku sekarang juga jika kau tidak dapat bertahan. Setelah cahaya keemasan itu selesai berbicara, ia melambai lagi, dan guntur keemasan terus berjatuhan dari langit. Menurut pemikirannya, kekuatan 18 guntur yang digunakan terakhir kali, jauh melampaui daya tahan makhluk abadi biasa. Kali ini paling banyak sama seperti terakhir kali. Tidak seorang pun menyangka bahwa meskipun guntur menyambar satu demi satu, Ye Bufan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia terus menyerap kekuatan guntur dan menenangkan tubuhnya. Ketika dia melepaskan 36 petir emas, lawan akhirnya melangkah ke level kedua dari Vein Fusion dan Skin Refining. Ye Bufan membuka matanya lagi, dan tubuhnya saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Berpikir bahwa dia sekarang adalah dewa sejati yang tak terkalahkan, dia menjadi semakin bersemangat dan menatap cahaya keemasan itu lagi. "Senior, berikan aku lebih banyak kekuatan guntur, mari kita berlatih tingkat ketiga." Dengan baik, emas. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Meski aku tidak dapat melihat ekspresinya, aku masih dapat merasakan ketidakberdayaannya. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak punya banyak kekuatan guntur lagi. Kamu harus berlatih perlahan-lahan di masa depan. Aku hanya bisa membantumu sampai titik ini. Kekuatan guntur yang dikuasainya diwarisi dari kuil Dewa Petir. Setiap bagian yang digunakannya sedikit berkurang. Dia baru saja menghabiskan 2/3-nya. Meskipun masih ada sedikit, namun itu belum cukup bagi Ye Bufan untuk naik ke level berikutnya. Hanya itu saja. Ye Bufan merasa agak enggan, seolah-olah dia akhirnya menemukan Ferrari tetapi tidak punya bensin. Tidak heran dia begitu cemas. Ada begitu banyak monster tua di luar sana, dan kultivasinya sendiri terlalu lemah jika dibandingkan. Belum lagi dua dewa Daluo Lei Wanhe dan Hua Bingyu, bahkan Lei Ming dan Lei Linger tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, ngomong-ngomong, apakah petir hitam yang aku gunakan sebelumnya bisa digunakan? Bayangan emas itu mengangguk, tentu saja, tetapi jumlahnya harus mencukupi, jika tidak, itu tidak akan memainkan peran besar. Itu bagus. Pikiran Ye Bufan bergerak, dan 8 labu meteorit muncul di depannya. Meskipun kekuatan guntur di dalamnya tidak penuh, itu seharusnya cukup untuk meningkatkan levelnya. Sungguh senjata ajaib yang hebat, ia ternyata menyimpan begitu banyak kekuatan guntur surgawi. Melihat ketiga labu meteorit itu, cahaya keemasan dan bayangan di samping mereka semua membuat takjub. Ye Bufan berkata, "Tolong bantu aku, senior." Cahaya keemasan itu mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan kilat hitam terbang keluar dari labu pertama dan perlahan jatuh ke arah kepalanya. Ye Bufan menggunakan teknik tempering tubuh Dewa Petir untuk memulai peningkatan ketiga. Saat petir kepunahan menembus kepalanya, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia merasakan energi dahsyat yang dipenuhi aura penghancur meledak di tubuhnya. Dibandingkan dengan guntur emas sebelumnya, tingkat guntur kepunahan lebih tinggi dan lebih ganas, dan aura kehancurannya membuat orang merasa putus asa. Untungnya, Ye Bufan telah beradaptasi dengannya berkali-kali dan pikirannya tetap teguh, jadi tidak terlalu terpengaruh. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita dalam hatinya bahwa setelah 2 peningkatan sebelumnya, meridian dan tubuh di tubuhnya telah menjadi sangat kuat.
Jika saya menggunakan Extinction Thunder untuk pertama kalinya, saya khawatir saya tidak akan mampu menahannya. Dia memfokuskan pikirannya, dan energi abadi kekacauan mulai beredar liar, mulai memurnikan guntur ilahi pembasmi. Setelah 2 jam berikutnya, seluruh tubuh Ye Bufan bergetar saat ia melangkah ke tingkat ketiga dari alam penggabungan Vena dan pemurnian kulit. Ketika dia membuka matanya, cahaya gelap bersinar di matanya, dan cahaya keemasan di kulitnya telah menghilang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ia menghilang, digantikan oleh kegelapan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Menurut perasaannya saat ini, dia bisa meledakkan Raja Jahat berambut putih dengan satu pukulan. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah ilusi setelah terobosan, tetapi dia memang telah memasuki level ketiga, dan dalam hal kekuatan dia sudah tak terkalahkan sebagai Dewa Emas. Aku tidak pernah menyangka kalau seseorang bisa menembus 3 alam dalam satu hari. Bahasa Indonesia, cahaya keemasan dan bayangan di sampingnya semuanya mendesah. Sebagai pelayan Dewa Petir, dia sangat akrab dengan teknik pembentukan tubuh Dewa Petir. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa membuat terobosan secepat itu. Tampaknya bencana guntur kepunahan sebelumnya bukan tanpa alasan. Ini hanyalah monster. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan, lalu menatap ke 8 labu guntur meteorit di sampingnya, berharap masih ada cukup guntur pemusnahan yang tersisa untuk membantunya maju ke tingkat keempat. Hasilnya mengecewakannya karena kelima labu itu kosong. Dengan kata lain, dia telah menghabiskan sebagian besar energinya dari pelatihan yang baru saja dijalaninya, dan energi yang tersisa tidak cukup untuk mendukungnya untuk menerobos lagi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya dia harus membuat lebih banyak Meteorite Thunder Gods saat dia punya kesempatan di masa depan. Dia akan menyimpan lebih banyak untuk saat dia melewati masa kesusahan berikutnya. Bagaimanapun, ini adalah hal baik yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Melihatnya seperti ini, cahaya keemasan itu menghela napas dan berkata, "Anak muda, puaslah. Kecepatan kultivasimu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior atas bantuan mereka." Ye Bufan mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak boleh terlalu serakah. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Tingkat pertama kultivasiku dianggap sebagai alam keabadian virtual, tingkat kedua sebanding dengan alam keabadian sejati, dan tingkat ketiga setara dengan alam keabadian emas. Dalam hal ini, mengapa aku tidak menarik kesengsaraan guntur? Senior, bukankah teknik penempaan tubuh guntur surgawi akan memicu kesengsaraan guntur? Cahaya keemasan berkata, latihan tubuh dan pengembangan keterampilan mengikuti jalur yang berbeda. Meskipun hanya sedikit orang yang mempraktikkan keduanya, keduanya memang ada. Berdasarkan aturan surga, teknik yang pertama kali memicu kesengsaraan surgawi akan menang. Jika pertama kali Anda memicu kesengsaraan surgawi adalah dengan esensi abadi Anda, maka Anda akan mampu mengatasi kesengsaraan itu lagi hanya ketika esensi abadi Anda cukup kuat. Petik 2. Setelah mendengar dia mengatakan ini, Ye Bufan diam-diam menghela napas lega. Aturan ini sangat bagus. Kalau tidak, seseorang harus melalui kesengsaraan untuk meningkatkan esensi abadinya, dan seseorang harus melalui kesengsaraan untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Bahkan jika seseorang tidak merasa lelah, Dao Surgawi akan menganggapnya menjengkelkan. Setelah menyingkirkan keraguan di hatinya, dia berkata lagi, "Senior, bisakah kamu mengajariku panah Dewa Petir sekarang?" Bab 3135 Panah Dewa Petir. Ya, sekarang kamu memenuhi syarat untuk berlatih teknik panah Dewa Petir. Cahaya keemasan mengulurkan tangannya lagi, dan seberkas cahaya keemasan tenggelam ke dalam lautan kesadaran Ye Bufan. Jue panah Dewa Petir. Semakin Ye Bufan memahaminya, semakin terkejut dia. Serangkaian teknik ini benar-benar terlalu ajaib. Dia sangat terkejut ketika dia mendapatkan pedang indera spiritual sebelumnya. Secara umum, teknik indera spiritual sangat langka. Teknik pedang Dewa Petir di depannya jelas merupakan metode untuk mengolah kekuatan guntur dan kilat. Dia tidak hanya belum pernah melihatnya sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Secara umum,
Para praktisi petir hanya dapat mengendalikan kekuatan petir dan kilat. Melalui latihan, kemampuan sihir mereka akan semakin kuat dan mereka dapat mengendalikan kekuatan petir dan kilat yang semakin banyak. Namun pada hakikat ia hanya dapat mengendalikannya tetapi tidak dapat mengubahnya, termasuk sekte abadi pengendali petir sebelumnya. Mereka adalah sekte petir, tetapi mereka hanya dapat mengendalikan kekuatan petir tetapi tidak dapat mengubahnya. Namun, teknik panah Dewa Petir telah mengubahnya. Melalui latihan, seseorang dapat dengan cepat memampatkan kekuatan guntur dan kilat dan akhirnya mengubahnya menjadi panah bulu. Kedengarannya sederhana, tetapi ini adalah perubahan kualitatif, dan kekuatan serangan akan meningkat secara eksponensial. Misalnya, apakah Ye Bufan mengendalikan mutiara guntur langit atau guntur kepunahan, apa yang akhirnya ia serang hanyalah kekuatan guntur biasa. Namun, teknik panah Dewa Petir berbeda. Pengendalian kekuatan guntur dan kilat lebih tepat dan kekuatannya lebih dahsyat. Itu seperti batang besi yang belum diukir dan senjata ajaib yang tajam, yang keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Dengan penuh semangat, Ye Bufan mulai berlatih setelah menguasainya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mengambil langkah pertama, dan anak panah bulu emas sepanjang 1 kaki muncul di telapak tangannya. Seluruh anak panah bulu itu menyambar petir, yang tampaknya berasal dari kekuatan guntur. Anak panah ini mungkin tidak terlihat besar, tetapi ia memadatkan kekuatan guntur yang tak terbatas. Ia lebih kuat dari guntur sepanjang 10 kaki sebelumnya, dan serangannya terpusat pada satu titik, membuatnya lebih kuat. Ye Bufan memegang anak panah Dewa Petir di tangannya, namun dalam hati ia mendesah bahwa kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di benda ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan saat ia memegangnya di tangannya, ia merasakan sensasi geli, dan kekuatan guntur yang dahsyat terus memengaruhi meridiannya. Seorang abadi biasa tidak akan mampu memegangnya sama sekali. Tidak heran jika sebelumnya dikatakan bahwa seseorang harus menguasai teknik tempering tubuh petir surgawi sebelum mempraktikkan teknik panah Dewa Petir. Ada alasannya. Senior, bolehkah saya mencoba ini? Ye Bufan sangat ingin melihat kekuatan panah Dewa Petir. Tentu, cahaya keemasan itu mengangguk. Pikiran Ye Bufan bergerak, dan panah Dewa Petir di tangannya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar, tiba-tiba meledak 100 meter jauhnya. Terdengar ledakan keras bagaikan ribuan guntur, dan bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Luar biasa, Ye Bufan penuh dengan kegembiraan. Senior, seberapa kuat anak panah ini? Cahaya keemasan itu mengangguk, kau bisa membunuh sang Dewa Emas. Jika sebelum memasuki kuil Dewa Petir, Ye Bufan pasti sangat puas dengan kekuatan panah Dewa Petir. Saat itu, dia masih dalam tahap awal True Immortal, dan bisa membunuh Golden Immortal tahap awal dengan melewati level. Dia juga memiliki Thunder God Arrow yang bisa membunuh semua Golden Immortal secara instan, yang pastinya sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun sekarang dia telah mempraktikkan teknik tempering tubuh Dewa Petir dan mencapai level ketiga penggabungan Vena dan pemurnian kulit. Bahkan tanpa panah Dewa Petir, dia dapat membunuh Dewa Emas Puncak. Dalam kasus ini, teknik ini tampaknya agak tidak diperlukan. Tiba-tiba dia mendapat ide. Kekuatan guntur yang baru saja dia gunakan bukanlah yang tertinggi. Jika dia menggunakan Thunder of Extinction, apakah kekuatannya akan lebih besar? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan penuh semangat, Senior, bisakah kita menggunakan Extinction Divine Thunder untuk memadatkan Thunder Arrow? Ini, aku juga tidak tahu. Meskipun cahaya emas dan bayangan adalah pelayan Dewa Petir yang berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir ilahi kepunahan. Anda akan tahu setelah mencobanya. Ye Bufan melakukan apa yang dikatakannya. Dia mengeluarkan labu meteorit, memanggil guntur hitam darinya, dan kemudian mulai memadatkannya perlahan-lahan. Sebagai perbandingan, Extinction Thunder jauh lebih dahsyat daripada kekuatan guntur biasa. Ye Bufan terus mencoba dan terus gagal. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mencoba, dan sudah berapa lama. Akhirnya, sebuah anak panah hitam kecil muncul di telapak tangannya. Dibandingkan dengan panah guntur tadi, panah ini setengah lebih kecil, hanya sekitar setengah kaki. Namun, kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat.
Bahkan hanya dengan sekali melihatnya saja dapat membuat orang merasa takut. Nafas kehancuran dapat membuat orang merasa merinding. Anak panah hitam kecil itu terus melompat di tangan Ye Bufan, jelas sangat tidak stabil. Dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia hanya bisa mengendalikannya paling banyak selama 3 tarikan napas, kalau tidak, benda itu akan meledak di tangannya. Memikirkan hal ini, dia mengayunkan tangannya, dan panah guntur terbang keluar dan meledak di posisi yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Cahaya hitam memenuhi sekeliling, aura kehancuran menyapu, dan suara gemuruh keras mengguncang ruang, seolah-olah dunia akan kiamat. Bukankah ini menakjubkan? Ye Bufan terkejut dan mundur beberapa kali. Jika dia tidak berlatih teknik tempering tubuh Dewa Petir, dia pasti akan terluka. Setelah terkejut, dia berteriak dengan gembira, "Senior, seberapa kuat anak panah ini?" Setelah hening sejenak, sebuah suara terkejut terdengar dari cahaya keemasan, "Anak panah ini dapat menghancurkan semua makhluk abadi di bumi." Ye Bufan tidak akan meragukan kesimpulannya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang mengikuti Thor dan berpengetahuan luas serta penilaiannya benar-benar akurat. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin bersemangat, yang berarti bahwa panah Dewa Petir hitamnya dapat langsung membunuh semua makhluk abadi di bawah tingkat Dewa Surgawi, bahkan Dewa Mendalam Puncak pun tidak dapat menahannya. Setelah bersemangat, saya merasa sedikit menyakitkan. Sama seperti dia merasa tertekan, suara cahaya keemasan dan bayangan datang dari telinganya. "Oke, Anda sekarang telah memperoleh 2 warisan Thor dan Anda bisa pergi." "Oh, kamu Bufan sadar, senior. Bisakah kamu ceritakan tentang Thor? Apakah aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya dan berterima kasih padanya secara langsung?" "Mungkin di sana, mungkin tidak, lepaskan." Setelah mengatakan itu, cahaya emas dan bayangan mengangkat tangan mereka dan melambaikannya. Di luar kuil Thunder, Hua Bingyu dan Lei Wanhe menjaga di sini selama 3 hari berturut-turut. Selama periode ini, abadi lainnya datang untuk mendengar berita itu. Tetapi ketika mereka melihat 2 Daluo Immortals menjaga di sini, orang-orang ini juga dengan bijaksana mundur. Mengapa anak ini belum keluar? Meskipun Immortal tidak punya waktu untuk berlatih, dia hanya berdiri di sini dan menunggu selama 3 hari, dan Lei Wanhe dan yang lainnya masih sedikit tidak sabar. Hua Bingyu berkata dengan dingin, "Apa hubungannya denganmu? Tidak ada yang memintamu untuk menunggu." Lei Wanhe sedikit tersenyum, "Saya belum pernah mendengar tentang Dewa Guntur sebelumnya. Mengapa Dewa Guntur tiba-tiba muncul? Saya hanya penasaran dan ingin melihat apa yang ada di dalamnya." Hua Bingyu mendengus dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dan pada saat ini, cahaya kuil Guntur yang telah diam untuk waktu yang lama mekar, dan cahaya emas keluar, dan kamu Bufan muncul lagi di depan beberapa orang. Dan di belakangnya, dengan guntur bergulir, kuil Guntur tenggelam ke lumpur abadi dan menghilang dalam sekejap mata.